datang seorang jamaah menemui saya. Ustadz Somad, saya kena penyakit insomnia, gak bisa tidur malam. Jam 2 malam mata saya masih berkedip-kedip. Bismika Allahumma ahya wa amut, gak mempan. Sebabnya apa Pak? Sebabnya saya beli tanah. Setelah beli tanah, tanam kelapa sawit, dipupuk, dijaga. 3 tahun berbuah. Pas mau dipanen, sudah dipanen orang duluan. Ternyata tanahnya bermasalah. Dibawa ke pengadilan, dia yang menang. Akhirnya sampai jam 2 malam gak bisa tidur. Apa yang terlintas dalam pikiran? Kenapa beli tanah? Kenapa tanam sawit? Kenapa beli tanah? Kenapa tanam sawit? Kenapa diambil orang? Kenapa dulu gak ternak ikan aja? Kenapa gak ternak puyuh? Berbulan-bulan gak bisa tidur. Akhirnya pergi ke psikiater. Pak psikiater, ya saya sudah 2 bulan gak tidur-tidur Pak psikiater. Akhirnya Pak psikiater buat resep. Ini obatnya, yang ini dimakan sebelum makan, yang ini dimakan setelah makan, yang ini 3 kali, yang ini 2 kali. Akhirnya memikirkan resep itu, makin gak bisa tidur. Dimakan, tertidur. Dosisnya habis, terbangun. Kenapa beli tanah? Kenapa tanam? Setelah dimakan, muncul masalah baru. Terlalu banyak makan obat, terjadi kekacauan tubuh. Akhirnya kena buah pinggang, muncul masalah baru. Sampai akhirnya saya ketemu MP3 Ustadz. Saya dengarkan sebelum tidur malam. Begitu saya dengar, saya tertidur. Makanya saya tidak marah kalau ada jamaah tertidur. Itu menunjukkan jiwanya tenang. Karena dia tidak kena penyakit insomnia. Orang Amerika, orang Eropa, mobilnya mewah, apartemennya cantik, rumahnya megah, duitnya banyak, dolarnya bejibun, gak bisa tidur karena masalah hidup dunia. Kita naik angkot kelewatan gang. Itu menunjukkan apa? Di mana letak ketenangan itu? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Oleh sebab itu maka iman ini mesti disiram dengan ilmu. Majelis ilmu adalah majelis zikir. Majelis ilmu adalah majelis turunnya rahmat dan barakah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasyat bihimur rahmah, turun rahmat kasih sayang Allah. Haffat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala dengan para malaikat. Tadi malam ketemu dengan murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani di Zawiyah Raudhah. Ketemu, cium tangan, barokah, zikir, sholawat, tenang jiwa. Lalu kemudian subuh ini ketemu dengan Abah Raud, ketemu dengan para penghafal Quran, ketemu dengan santri-santri, tenang jiwa. Tidak ada yang menenangkan jiwa ini selain daripada majlis zikir, majlis ilmu. Betapa meruginya ayam-ayam mati di lumbung padi. Benih tidak disiram, mati. Benih yang disiram dengan majlis ilmu tumbuh, tapi tidak berbuah. Maka mesti disiram pakai pupuk buah. Datang konsultasi. Ini kenapa tidak berbuah? Kenapa ini tidak berbuah? Karena ternyata dia mesti diamalkan. Sudah dapat ijazahnya, sudah talaqi, sudah halaqah, kenapa enggak berbuah? Belum diamalkan. Paksa-paksakan diri sebelum tidur malam, wudhu dulu, sholat witir. Paksa-paksakan diri bangun malam, tahajud. Paksa-paksakan diri siang, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Paksa-paksakan diri pagi, sholat duha. Paksa-paksakan diri, sholat subuh berjamaah. Barulah dia berbuah. Kalau dia tidak berbuah, dia hanya sekedar pokok kayu,
yang hanya membuat sampah saja. Tapi paling tidak tempat orang bernaung di bawah ketika panas. Tapi manfaatnya tidak sesuai karena yang ditunggu itu buahnya. Masa pohon kayu rindang besar tidak berbuah, sementara semangka yang kecil buahnya besar? Oleh sebab itu maka mesti berbuah. Benih disiram, berbatang, berputih, berbuah. Buahnya ranum, cantik dan indah. Begitu dibelah tak bisa dimakan. Kenapa? Ulat semua isinya. Oleh sebab itu mesti dijaga. Benihnya disiram. Apa yang bisa menjaga ini? Diprotek dia. Kenapa apel tidak dimakan ulat? Bukan karena ulat tidak sanggup beli apel, tapi karena disemprot pestisida. Ulat tahu ini ada pestisidanya, maka dia tidak makan. Kita nggak tahu, dimakan. Ikan asin tidak dikerubungi lalat. Tidak ada satupun lalat yang hinggap di ikan asin. Kenapa? Karena lalat tahu ikan asinnya pakai formalin. Manusia nggak tahu. Pintar mana manusia dari lalat? Jangan jawab. Akhirnya orang makan, menumpuklah pestisida dan formalin dalam darah. Apa namanya? CANCER, cancer. Karena dia tidak larut dalam tubuh. Yang lain-lain larut. Makanan-makanan larut menjadi energi, menjadi sampah, dibuang menjadi kotoran. Sama seperti daun, kalau jatuh ke tanah larut menjadi pupuk. Tapi plastik tidak larut, maka plastik sampah bertebaran. Oleh sebab itu maka ini mesti dijaga. Apa yang bisa menjaga buah apel supaya tidak berulat? Jagalah dia dengan ikhlas. Kamu kenapa nggak ke masjid? Saya kalau ke masjid riak, maka saya nggak ke masjid biar ikhlas. Tarkul amal li ajlin nas riak. Kata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riak. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riak. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Kenapa kamu nggak pakai sorban? Takut dipuji orang, riak. Pakai saja sorban anak, jangan takut dipuji orang. Pakai sorban, yakinkan diri. Baik. Ustaz, kenapa nggak pakai sorban? Ada masanya nanti pakai sorban. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tapi beramal, tapi saya nggak tahan Pak Ustaz, dipuji orang. Luruskan, karena pujian pasti akan selalu datang. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari dalam. Alladzi yuwaswisu fi sudur, dari dalam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari dalam, dari dua aspek, minal jinnati wan nas, dari yang zahir, dari yang batin, berdatangan dia. La ughwiyannakum, aku akan goda anak cucu Adam. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim. Selama roh masih bersemayam dalam jasad, selama masih hidup, dia terus menggoda. Kapan kita berhenti dari godaan ini? Nanti setelah terbaring, terbujur kaku, bahkan sampai mau sakaratul maut pun dia tetap menggoda. Itulah makanya orang berzikir tidak bisa digoda waktu sakaratul maut. Kenapa? Karena la ilaha illallah akan terngiang di telinganya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau itu diucapkan sekali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, terngiang dia di telinga kita. Bahkan ketika kita mau tidur malam pun terngiang dia. Bahkan ketika kita mengigau di tengah malam pun itu yang terngiang. Maka saat mau sakaratul maut pun itu juga yang akan datang. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau dengar, apa yang kau pikirkan, apa yang kau renungkan, itu yang akan datang waktu sakaratul maut. Seorang bapak sudah diponis dokter, panggil istrinya, panggil anaknya, bawa ini ke rumah,
nunggu malaikat maut datang. Sudah nggak ada obat. Bapak sudah koma, nggak sadar-sadar di rumah sakit. Kalau tetap dipertahankan di ruang ICU, hanya ngabiskan uang saja. Dokter kasihan dengan keluarga. Bawa ini pulang. Karena kalau dibawa pulang pasti mati. Begitu mau dibawa pulang, matanya terbuka. Sadar dia. Sadar. Ketemu sama saya tanya, apa yang membuat Bapak sadar? Waktu saya sedang koma itu datang Abdul Somad. Terus apa kata Abdul Somad itu? Nanya kapan tablik akbar. Akhirnya saya terbangun. Kapan tablik akbar? Saya terbangun, saya pulang ke rumah, saya kumpulkan panitia buat tablik akbar. Datang. Saya heran. Kok bisa saya yang datang waktu itu? Saya mencoba menganalisa. Kenapa waktu dia koma itu saya datang? Saya tanya, Bapak kalau di rumah ada nonton YouTube? Ada. YouTube siapa? Abdul Somad. Oh. Dari rumah ke tempat kerja, dengar MP3 radio. Enggak radio Pak Ustaz, MP3. Suara iya. Suara siapa? Ceramah Abdul Somad. Baru saya connect. Ternyata apa yang sering didengar, apa yang sering ditonton, apa yang sering dipikirkan, itulah yang akan datang ketika kita koma. Hati-hati yang suka sinetron Korea. Hati-hati yang suka Bollywood. Itu yang akan datang nanti waktu kau koma. Saudaraku yang dimuliakan, saya tidak nakut-nakuti, cerita aja. Tapi yang ketiga, subhanallah, bukan subhanallah, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan saat kita akan sakaratul maut, itulah yang akan datang ke telinga. Waktu saya melantunkan astagfirullahalazim dengan irama itu, siapa yang terbayang tadi? Ustaz Al-Mukarram Sa'arif ini. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap selalu bersama. Tetap selalu bersama. Itulah lantunan pertama yang saya dengar pertama kali di Pekanbaru, di halaman sekolah polisi SPN Pekanbaru. Sekarang sekolah polisi itu sudah jadi kantor Kapolda karena pindah. Setiap saya lewat di situ, kenangan. Disinilah pertama kali, dan itulah lagu itulah sampai hari ini. Maka kalau saya lantunkan, saya ingat orangnya, saya terbayang wajahnya. Itu. Betul kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang tidak akan pernah. Saya kalau diundang untuk ceramah kemarin berpikir 2-3 kali. Dulu saya membaca riwayat tentang Bilal bin Rabah yang pindah ke Damaskus setelah Nabi meninggal. Saya tidak paham cerita itu, karena Bilal bin Rabah pindah ke Damaskus, tidak mau azan lagi. Gak mengerti saya kisah itu ya. Yang saya pahami, setelah Nabi meninggal, dia pindah ke Damaskus, azan di Damaskus, Suriah. Diminta oleh Abu Bakar supaya datang ke Madinah azan, gak mau. Diminta oleh Sayyidina Umar, Bilal datang ke Madinah azan, enggak. Sampai akhirnya datang Sayyidina Al-Husain.
Kata Sayyidina Al-Husain, datanglah. Bilal datang. Datang Bilal dari Damaskus ke kota Madinah dan dia azan. Azannya tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena dia merasakan kalau dia azan bahwa nanti yang jadi imam Rasulullah. Dan ternyata perasaan itu sama bagi orang Madinah. Orang Madinah mendengar suara itu dulu lama sekali, dulu 3-5 tahun yang lalu. Dan kalau sudah suara itu terdengar, pasti nanti imamnya adalah Rasulullah. Ramai mereka datang. Ramai mereka datang. Luar biasa ini azan, kata mereka. Karena kalau sudah azan ini yang pasti nanti imamnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi وقه من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل أهله وتلامذته وطلابه من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعل أبناءه وبناته من الصالحين والصالحات واحفظهم من كل سوء وشر. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. سلام
ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. Jangankan harta kami, jangankan anak kami, jangankan suami kami, jangankan rumah kami, jangankan jabatan kami. Inna lillah, diri kami ini pun milik Allah, bukan punya kami. Kalau dia yang punya, apa salahnya dia ambil? Maka ketika harta diambil, salah satu yang membuat manusia kehilangan ketika dia merasa memiliki. Ini punya saya, ini milik saya. Kalau orang sudah terlampau memiliki, maka ketika hilang muncul kekecewaan. Maka jangan pernah merasa memiliki hak mutlak. Ini rumah punya siapa? Rumah punya saya, namanya nama saya. Tapi itu titipan Allah, kapan dia mau diambil. Kalau yang menitipkan mengambil, tempat penitipan barang, kita cuma tukang jaga. Pak, titip helm ya, ya, ini nomornya. Pak, titip mobil ya, ya, ini parkirnya. Pak, titip HP ya, ya, ini. Pak, titip tas ya, ya. Kita cuma penjaga barang titipan. Lalu ketika pemiliknya mengambil, kenapa marah? Orang bukan punya kita kok. Ketika salah sangka, makanya kita selalu sering salah sangka. Kita sangka punya kita, padahal bukan punya kita. Makanya ujung surat Al-Baqarah, baca setiap hari. Asar dibaca sekali, subuh dibaca sekali dalam maksurat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu bukan mantra. Orang baca cepat karena ingin mau baca cepat maksurat. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Itu bukan mantra. Kita sedang diingatkan pagi sekali, sore sekali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang di langit, apa yang di bumi, lillah, bukan punya kamu. Kenapa? Kalau sampai kita katakan punya kita, lalu ketika dia hilang, kita stres, kita depresi. Orang yang kehilangan anak, dia tidak sedih. Kenapa? Karena itu pergi duluan, nanti dia akan menyusul belakang. Suami kehilangan istri, dia tak sedih. Kenapa? Karena sudah dibawanya ganti yang baru, Pak Ustaz. Bukan. Dia tak sedih, kenapa? Karena dia tahu nanti saya akan berjumpa dengan dia di tempat yang lebih kekal abadi. Sekarang kalau saya hidup sama-sama dia, dia tua, dia keriput, dia sakit, dia mati. Nanti saya berjumpa lagi dengan dia. Di mana? Di tempat kekal abadi yang tak pernah sakit, tak pernah mati. La yadkhulul jannata ajuzun. Nenek-nenek tak masuk surga. Menangislah si nenek tadi begitu jumpa dengan Nabi. Kamu kenapa nangis? Kata Nabi. Ya Rasulullah, aku tersinggung ucapanmu. Kau bilang nenek-nenek tak masuk surga. Kata Nabi, memang tak ada orang tua di surga. Kalau begitu aku tak masuk surga, kamu masuk. Terus nanti kamu masuk, kamu jadi muda lagi. Orang di surga itu umurnya 30, 33, 30, 31, 32, 33. Kenapa umur itu? Kalau nenek-nenek masuk surga, di dalam surga banyak kenikmatan. Sedang di surga, di dunia dia tak bisa. Pergi hari raya ke rumah orang, makanannya kacang tauhid. Umur 70 mau makan apa? Makanya orang masuk surga umur 30, 31, 32, 33. Kenapa? Itulah usia yang bisa menikmati. Oh, jadi maknanya bukan orang tua tak masuk surga. Jadi ketika orang melihat pasangan saya mendahului saya, karena Allah lebih sayang, dia pergi ke tempat yang lebih sayang daripada kita. Orang menangis tak berhenti, dia menganggap dia pergi, oh dimakan cacing tanah dia. Padahal dia sudah pergi ke tempat yang lebih sayang daripada kita. Kita sayang, tapi sayang kita temporer. Ibu sayang pada anaknya, berapa jam dia bisa sayang? Pergi dia bekerja, dia tinggalkan. Pulang dia bekerja, dia tidur, dia lupa.
Berapa banyak anak-anak masuk ke tempat air panas gara-gara orang tua lupa menjaga, teledor. Berapa banyak anak yang jatuh cacat, orang tua yang katanya sayang, tapi sayangnya itu terbatas. Dia udah pergi ke tempat yang lebih dia beri sayang. Siapa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka ketika ujian itu datang, ayat ini hilang. Saat ujian itu datang, ayat yang dikaji malam ini, hadis yang dikaji malam ini hilang, terbang, melayang, tak berkesan. Ada orang lain yang mengingatkan. Tadi pagi saya taziah, wajah sahabat saya ini ustaz, tapi tadi wajahnya lusuh. Turun, nampak dia sedang bersusah hati. Maknya meninggal dunia. Saya bisikkan ke telinganya satu kalimat, satu ayat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu datang, waktu mau pulang saya peluk kuat dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tak tahu dia ayat itu? Tahu. Dia ustaz, dia sering menceramahkan ayat itu, dia hafal ayat itu. Kenapa ustaz ingatkan? Hari itu ayat itu hilang dari kepalanya. Yang terbayang adalah wajah ibunya yang dulu membesarkan dia 9 bulan 10 hari menyusukannya, 2 tahun membesarkannya, 9 bulan 10 hari mengandungnya, 2 tahun dia susukan, mengalir darah si ibu dalam badannya. Saat melihat ibunya terbujur kaku, hilang ayat itu, hilang hadis itu. Datang orang lain mengingatkan dia, ditepuknya bahunya, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada yang orang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika ujian itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tak semuanya tahan, tak semuanya kuat. Ketika ujian itu datang, as-sadmatul ula, innamas sabru fi sadmatil ula. Pukulan, ketika pukulan itu datang bergoncang. Berapa banyak orang bercerita, Pak Ustaz, ketika sampai berita itu rasanya lunak tanah di dipijak, Pak Ustaz. Bergoyang dunia ini, Pak Ustaz. Pukulan yang sangat kuat. Dan tak jarang ketika pukulan itu datang bertubi-tubi, akhirnya dia mulai senyum. Selama ini tengok orang lewat sini, lama-lama tengok oplet lewat sini. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa maknanya? Tidak ada tempat bersandar yang paling kuat kecuali dia. Bersandar di sebatang pohon, pohon akan laku. Bersandar kepada orang, orang akan mati. Bersandar kepada dia, hayyun la yamut, dia yang hidup tidak akan mati terus selama. Ya hayyu ya qayyum, ya bani as-samawati wal ard, ya zal jalal wal ikram, ya fa'alun lima yurid, ya man aghada amran, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Maka berserahlah kepada dia. Makanya selesai sholat tadi kita diajak imam berserah kepada dia. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. 4 inilah yang membuat orang kuat. Lahul mulku, kalau kekuasaanmu hilang, jangan kau sedih. Kenapa? Karena yang punya itu dia. Lahul mulku. Kalau kau dulu dipuji-puji orang, jangan kau sedih. Kenapa? Karena yang punya pujian dia. Lahul mulku wa lahul hamdu. Kalau keluargamu hilang, jangan kau sedih, karena punya dia. Yuhyi wa yumiit. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan.
Bila kita nampak raut wajah orang yang tenang cerah, maka ketenangan bukan pada wajahnya. Bila nampak orang melangkahkan kaki dengan tenang penuh wibawa, maka ketenangan bukan pada kakinya. Bila tampak ayunan tangannya tak tergesa-gesa, maka bahagia bukan pada tangannya. Di mana letak bahagia itu? Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad ada segumpal, ada sekepal, ada sesuap. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, maka dia pun ikut menjadi rusak. Yang segumpal itulah yang mengendalikan mata, telinga, tangan, kaki. Yang segumpal itulah tempat rindu, benci, marah, ridha, ikhlas, fasik, hasad, kufur. Di sanalah bersemayam rindu dan benci. Maka jangan terlampau benci. Habib habibaka haunamma. Kalau kau sayang, sayanglah secukupnya sahaja. Karena boleh jadi hari ini kau sayang, besok berubah menjadi kebencian. Kalau kau benci, bencilah secukupnya sahaja. Boleh jadi esok pagi dia menjadi orang yang tersayang. Berapa banyak puan-puan berkata, siapa itu? Itulah orang yang dulu paling aku benci. Tapi hari ini masih ada juga benci, tapi tak banyak. Oleh sebab itu maka dijaga dia. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Qaf lam ba, qallaba, berbolak-balik. Qallaba, tidak selamanya bahagia. Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak, yang susah dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa di langit, apa di bumi, milik Allah. Balikkan kepada Allah. Dari Allah balik kepada Allah. Senang mengucapkannya, payah mengamalkannya, lebih sulit memasukkannya ke dalam hati. Oleh sebab itu maka apa cara supaya hati menjadi lapang? Yang pertama, iman. Mesti ada iman. Percaya bahawa dia ada walaupun tak tampak oleh mata. Dulu ada seorang filosof, dia berkata bahawa aku percaya dia ada bila boleh tampak oleh mata, disentuh tangan, didengar telinga. Tapi bila tidak dapat ditengok mata, dipandang mata, didengar telinga, disentuh tangan, maka dia tidak ada. Inilah orang-orang yang berfaham wujudiyah. Wujud ada,